Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan dari kelas 11 TKJ. Saya ingin mempraktekkan cara langkah-langkah IP tables dan FTP dan FTP. Jadi yang pertama untuk IP tables dulu. Jadi apa IP tables itu firewall utility pada sistem operasi Linux yang digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan atau traffic control, lalu melindungi sistem dari akses tidak sah atau security, mengatur koneksi keluar dan masuk atau filtering, dan melakukan NAT atau Network Address Translation. IP tables bekerja di atas panel NetFilter yang menangani paket data pada level sistem operasi. Terus IP tables memiliki 3 komponen utama, yaitu table, chain, dan rule. Apa kalau suaranya berisik, laptop saya kipasnya rusak. Jadi yang pertama itu table. Table itu fungsinya untuk pengumpulan aturan yang digunakan untuk jenis operasi tertentu seperti filter, NAT, angle atau raw. Lalu yang kedua ada chain. Chain itu fungsinya untuk jalur aliran paket seperti input, output, forward, pre-routing atau posturing. Terus yang terakhir, yang ketiga ada rule. Rule itu fungsinya untuk mengatur aturan yang menentukan tindakan terhadap paket tertentu. Jenis table di IP tables itu ada 4. Ada filter, NAT, angle, sama raw. Fungsi dari filter itu untuk menyaring paket masuk keluar paket filter. Fungsi filter itu untuk menyaring paket masuk keluar atau diteruskan. Terus yang kedua ada NAT. Fungsi NAT itu menerjemahkan alamat IP. Lalu ada angle. Angle itu fungsinya untuk memodifikasi paket seperti TTL, DSCP atau COS. Lalu yang terakhir, yang keempat ada raw. Raw itu fungsinya untuk mengatur pengecualian dari connecting tracking. Terus ada jenis chain sama fungsinya. Di sini nggak ada. Ada jenis chain. Jenis chain itu ada 4. Ada input, output, ada 5. Ada input, output, forward, pre-routing, sama posturing. Jadi dari kelima itu aliran paketnya, kalau input itu dari luar menuju ke host lokal. Kalau output dari host lokal keluar. Kalau forward itu paket diteruskan antar interface. Kalau pre-routing, aliran paketnya itu sebelum routing decisions. Terus yang terakhir ada posturing. Posturing itu aliran paketnya setelah routing decisions, biasanya NAT. Terus ada tindakan pada rule. Jadi tindakan pada rule itu ada 5. Ada accept, drop, reject, lock, sama masquerade. Jadi accept itu untuk paket diizinkan. Drop itu untuk paket dibuang tanpa balasan. Reject itu untuk paket ditolak dengan pesan kesalahan.
log itu apa untuk paket dicatat ke log. Kalau masquerade itu untuk transisi alamat IP. Terus ada alamat dasar pada IP tables. Alamat dasar pada IP tables itu ada banyak. Yang pertama ada IP table -l, itu untuk melihat semua aturan aktif. Lalu ada IP table f, itu fungsinya untuk menghapus semua aturan yang ada di chain. Lalu ada IP table -a, itu untuk menambahkan rule baru di akhir chain. Lalu ada IP table -i, itu untuk menyisipkan rule baru di awal chain. Kalau ada IP table -d, itu untuk menghapus rule tertentu. Terus ada juga IP table -p, itu untuk menentukan kebijakan default. Dan yang terakhir ada IP tables -s, itu untuk menampilkan rule dalam bentuk sintaks perintah. Jadi perintahnya itu pt ya. Lalu jika sudah, kalian bisa masukkan konfigurasi untuk mengizinkan SSH dari jaringan internal. Misalnya itu IP tables a input input T10 min hyper 24, lalu min j set. Jika sudah, kalian masukkan perintah untuk mengizinkan koneksi keluar dari server. Perintahnya itu tables j set. Jika sudah, ya salah VM, benar nggak apa. Jika sudah, kalian masukkan perintah NAT agar klien bisa connect internet melalui server. Perintahnya itu net. Nah, ini pasti IP forwardnya pasti 0. Nah, kita di sini ubah IP-nya menjadi 1, yang tadi 0 menjadi 1 dengan cara isinya kasih sama dengan 1, terus isinya kasih min sudah, kalian enter dan sudah berubah menjadi 1. Lalu di sini kalian config rule tablesnya, config rule IP tablesnya dengan perintah
Lalu lah masukkan lagi. Nah, silakan ya, M hit English hit terus itu pas. Oh ya, ada yang salah. Nah, jika sudah, oke, jika sudah, saya akan jelasin maksud dari ini nih semuanya ya. Jadi rule yang pertama itu apa? NAT, agar IP internal bisa keluar masuk, agar IP internal bisa keluar lewat internet. Terus rule yang kedua itu mengizinkan traffic dari internet. Yang ketiganya itu izinkan traffic balikan dari internet. Terus kalian simpan dengan cara network meters precision wave. Ya sudah, save-nya nanti oh gini. Ya sudah, kalian coba buka VM kliennya. Jika VM kliennya itu ada internet, berarti IP tables kita sudah berhasil. Dan udah ada internetnya, berarti IP tables kita sudah berhasil. Lalu pelajaran yang kedua itu tentang FTP. FTP itu apa? Kepanjangan FTP itu File Transfer Protocol. Jadi FTP itu adalah protokol jaringan atau transfer file di FTP adalah protokol jaringan untuk mentransfer file antar klien dan server.
lalu jalan di port 2. Kelebihan FTP itu transfer file antar sistem dengan mudah, lalu mendukung autentifikasi user dan password, user atau password, dan bisa diakses dari berbagai OS. Tapi FTP juga memiliki kelemahan. Jadi kelemahan FTP standar itu tidak represi atau username atau password itu dikirim plain text. Dan untuk keamanannya biasanya juga digunakan FTPS atau FTP over TLS atau SSL. Ada juga yang SFTP. Jadi ada lagi yaitu yang Pro FTPD. Jadi Pro FTPD itu adalah salah satu software FTP server open source di Linux. Jadi kita bakal install Pro FTPD dengan cara apt update terlebih dahulu. Jika sudah, kalian install Pro FTPD-nya dengan cara apt install Pro FTPD. Ini jadi jika sudah jika sudah kita masuk ke konfigurasinya. Jadi masuk ke konfigurasinya dengan perintah etc. Jika sudah, kalian cari default root, yaitu ini. Jadi di default rootnya ini apa bilang sih bawahnya? Jadi di default rootnya itu kalian matikan tanda pagarnya agar default rootnya itu aktif. Lalu kalian tambahkan home dan share. Jika sudah, kalian ingat-ingat dulu portnya 21 untuk kita login ke sini. Jika sudah, Ctrl X Y enter. Jika sudah, kalian coba install aplikasi yang namanya Windscape. Kalian coba download yang namanya Windscape. Jika sudah, kalian buka aplikasinya, lalu kalian login. Ini saya YouTube aja. Nanti kalian disuruh login seperti ini. Jadi nanti di file protokolnya kalian pilih FTP. Lalu masukkan hostname kalian. Misalnya hostname saya itu Razan. Hostname IP saja. Username. Jadi kalian masukin username kalian dan kalian tidak bisa login menggunakan root. Jadi kalian login menggunakan username Razan dan passwordnya.
Lalu portnya tadi sudah sama 21, dan untuk hostname itu IP dari kliennya. Jadi kalian coba cek dulu IP A. Nah, di sini nih. Ini ada IP endpost 3 sama endpost 8. Jadi kalian ini masukin IP yang terhubung sama internet, apa sih dari itu gitu. Itulah yang terhubung sama servernya. Saya login menggunakan yang endpost 3. Ini kita coba. Yang harus coba sih. Itu 92.168.100 berarti 226. Oke, 226. Jika sudah, kalian klik saja login. Nanti kalau kalian sudah login, tampilan kalian akan seperti ini ya guys. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.